Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya anak-anak kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Oleh karena itu, ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Setelah kita berdoa, ya, saya ingin menanyakan dulu kesiapan belajar kalian hari ini. Coba dicek masing-masing. Ini sudah pakai dasi semua ya? Sudah basinya dipasangkan, sudah rapi ya? Ya anak-anak, ya setelah kalian sudah rapi, sudah siap belajar, ilmu kita sudah bersih, ya. Marilah kita menanamkan jiwa nasionalisme kepada kita ya, karena kita warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita berdiri dan kita membacakan Pancasila bersama-sama. Saya tuntut, silakan berdiri. Ikuti Pak Amin ya, bareng-bareng. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah tadarus antara 5 sampai 10 menit. Semoga tadarus kita bisa istiqomah ya. Amin. Oleh sebab itu saya cek dulu anak-anak kehadiran kalian hari ini. Yang pertama, Jody. Hadir, Pak. Yang kedua, Dian. Hadir Pak. Oke. Yang ketiga, Putri. Yang keempat, Raffi. Hadir Pak. Yang kelima, Faisal. Hadir Pak. Yang keenam, Ganesha. Hadir Pak. Rahman. Hadir Pak. Dika. Hadir Pak. Danian. Dwi. Hadir Pak. Alvin. Hadir Pak. Ferdian. Hadir. Juan. Hadir Pak. Intan. Hadir Pak. Ega. Hadir Pak. Gagah. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Rasul-Rasul kekasih Allah. Simak baik-baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu targetnya kita harus mampu meyakini
Rasul itu ada. Jadi meyakini adanya Rasul Allah. Yang kedua, nanti targetnya mampu menjelaskan makna iman. Apa sih itu iman kepada Rasulullah itu bagaimana? Terus yang ketiga, nanti kita harus bisa menyimpulkan makna iman kepada Rasul itu seperti apa. Yang keempat, mampu menjelaskan kaitan antara iman kepada Rasulullah dalam bertauhid, bertoleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Selanjutnya, mampu mendemonstrasikan perilaku iman kepada Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Kemudian mengaplikasikan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul Allah. Yang terakhir, bisa menganalisis perilaku saling menolong sebagai cerminan kepada Rasul Allah. Oke, sebelum pelajaran ini lanjut lebih dalam, hari ini saya ada pretest. Ya, pertanyaan awal sebelum kita masuk ke pelajaran. Yang pertama, apakah ada yang tahu apa pengertian iman? Silakan maju. Oke, silakan dimulai dari Dania. Meyakini dalam hati. Oke, bagus. Yang kedua, Dwi. Mengingkarkan atau menyatakan dengan lisan. Wah, oke, ini juga masuk. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. oke, ya kasih pos pada teman kita. Oke, jadi jawaban teman kalian itu sudah betul anak-anak, cuma tinggal merangkum saja supaya lebih lengkap. Jadi yang namanya iman itu adalah al-imanu wa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi membenarkan di dalam hati, meyakini di dalam hati, mengikrarkan atau mengucapkan dalam lisan, terus mengamalkan dengan anggota badan. Itulah namanya definisi dari iman secara umum. Yang kedua, saya ada pertanyaan. Ya, yang kedua, iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang berapa? Silakan angkat tangan. Punya silakan. Oke, yang keempat. Kasih plus, bagus sekali. Lanjut. Terus pertanyaan yang ketiga. Apakah di antara kalian ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Sebutkan. Ayo silakan angkat tangan. Oh, silakan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada Wah, bagus sekali. Ya, setelah pretest, wah ini kalian ternyata sudah punya pemahaman ya. Berarti kalian kemarin sudah belajar. Kemarin belajar ya berarti ya. Alhamdulillah, mungkin sudah bisa Pak. Ya, ini biar kita lebih semangat itu. Saya ada motivasi sedikit ya. Saya bagi kelompoknya untuk menjadi dua. Jadi ada kelompok satu ini adalah kelompok jika, mulai dua baris ini sana kelompok jika kanan, terus dua baris depan saya ke kiri ini adalah kelompok maka. Silahkan kalian tulis dua kata, ya. Jika saya apa gitu ya, maka saya apa. Silahkan saya kasih waktu 1 menit aja cukup ya. Silahkan ditulis di buku kalian. Oke, sudah selesai ya, anak sudah? Ya. Oke, sekarang kelompok jika, dua anak silakan ngacung. Siapa yang pengen? Oh iya. Yang kedua kelompok maka, ayo silakan siapa yang ngacung? Dua anak satu lagi. Oke, bagus. Ayo, Gada, kelompok jika silakan dibacakan. Jika saya minum, Pak. Jika saya minum dari Gada tadi, Roman jawabannya maka saya makan. Maka saya makan. Jika saya minum maka saya makan. Dah halus. Dua, Raffi yang kelompok jika. Jika saya tidur, Jika saya tidur, maka maka saya bangun. Ya, hari ini beda konsepnya anak-anak materi Rasul kasih Allah ya, dalam hal ini yang pertama kita nanti akan membedah tentang iman kepada Rasul. Yang kedua, kita akan membedah tentang tugas-tugas Rasul, kemudian menelaah iman kepada Rasul dan terbiasa meladeni sifat dan perilaku Rasul. Kita mulai dari iman kepada Rasul. Jadi kalian sudah paham tentang definisi iman. Sekarang dikaitkan iman itu kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul itu berarti meyakini dengan sepenuh hati ya, mengungkapkan dengan lisan tadi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah
Nabi itu adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah juga sama, tapi perbedaannya dia diangkat itu sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi perbedaannya kalau Nabi tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Sekarang sifat wajib Rasul. Ayo, tolong bantu saya. Silakan Putri dibaca sifat-sifat wajib Rasul. Pertama, yaitu Rasul selalu benar. Yang kedua, Amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Ketiga, at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dan keempat, al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. ya, terima kasih Putri, bagus sekali sudah bantu Pak Ami. Sekarang yang selanjutnya kebalikan dari sifat wajib itu berarti sifat mustahil. Rasul itu mustahil kalau berbohong al-kidib, jadi semua perkataan tidak pernah berbohong kata Rasul. Yang kedua, al-khianat, jadi Rasul itu tidak mungkin berkhianat. Jadi semua yang diamanatkan kepada Rasul itu pasti dilaksanakan. Beda dengan kita manusia biasa, kadang kita berkhianat gitu. Kita Rasul tidak ada khianatnya sama sekali, itu yang harus kita tahu. Yang ketiga, hikmah. Hikmah itu adalah mustahil kalau Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Jadi semua firman yang beliau terima dari malaikat Jibril, dari Allah, berikan malaikat Jibril disampaikan kepada beliau, itu disampaikan apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan terakhir, al-balaghah. Mustahil Rasul itu bodoh. Jadi Rasul itu mesti cerdas. Apalagi Rasulullah SAW, walaupun beliau tidak bisa baca dan menulis, beliau mendapat gelar An-Nabi Al-Ummi. Al-Ummi itu tidak bisa baca dan menulis, tapi beliau itu pandai sekali. Bukti kepandaian Rasul adalah apa? Ketika dulu Rasul itu dihadapkan pada Qabilah, suatu kaum yang semuanya itu pengen menaruh hajar aswad, ya, batu hitam di tengahnya Ka'bah. Semuanya pengen menaruh. Makanya karena Rasul itu cerdas. Kalau kita masih bingung, gimana banyak orang pengen ngangkat batu bareng-bareng, kan nggak bisa. Maka Rasul, batunya cuma satu. Maka Rasul itu menyuruh Qabilah itu untuk apa? Memegang kain, semuanya memegang kain yang sangat lebar. Terus kemudian batunya ditaruh di tengah, diangkat bareng-bareng, sehingga semuanya turut andil untuk meletakkan hajar aswad di atas Ka'bah. Itulah bukti kecerdasan Rasulullah SAW. Satu lagi, dan Rasul itu mendapat julukan Al-Ummi. Artinya apa? Walaupun tidak bisa membaca dan menulis, Ummi itu adalah sebutan seorang ibu. Jadi seorang ibu itu peka sekali anak-anak. Maka kalian jangan sekali-kali berani sama orang tua kalian, apalagi ibu. Karena apa? Ketika kalian belum bisa ngomong, ibu itu sudah tahu, oh anak saya butuh ASI, oh anak saya butuh makan. Itu sudah peka sekali anak-anak. Itulah yang dinamakan ummi. Jadi walaupun tidak bisa membaca dan menulis, tapi bisa merasakan langsung apa yang harus dilakukan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau umatnya di masa itu. Sifat jaiz. Sifat jaiz Rasul itu sama seperti manusia, ya, al-aqratul basyariyah, yaitu Rasul itu sama seperti kita, butuh makan, butuh tidur, kadang galau juga gitu ya. Ya, kadang ya sakit hati, kadang kecewa, bahkan meninggal juga, sama sebagaimana manusia biasa. Kemudian juga memiliki sifat ismat Rasul, yaitu Rasul itu maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Jadi tidak mungkin juga Rasul itu salah dalam pemahaman agama, ketaatan dan penyampaian wahyu Allah. Karena sehingga Rasul itu selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun, tidak mundur satu langkah pun. Kemudian iltizam Rasul, iltizam Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Jadi selalu komitmen. Beda dengan mantan kalian, pacar kalian itu kadang nggak komitmen kan dia, itu masalah. Kalau Rasul pasti berkomitmen. Jadi apa yang dikatakan, ya itu yang mereka lakukan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah SWT.
Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, teladan dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui bahwa hakikat dirinya diciptakan oleh Allah SWT itu hanya untuk mengabdi kepadanya. Sehingga ada hadis yang dulu itu ada seorang Arabi itu adalah orang Arab pedalaman atau orang Arab desa. Itu ketika itu dia datang saat Jumat Kanjeng Nabi saat khotbah. Kanjeng Nabi itu khotbah bercerita tentang kiamat. Jadi kiamat itu gunung-gunung terbanan, planet-planet hancur, manusia pada bingung, ada dajjal, ada gabah, hari kehancuran, semuanya pada takut itu, pada merinding sekali. Tapi Arabi atau orang desa ini tadi datang ke masjid bilang gini, Rasulullah itu cerita-cerita kiamat, tapi gak menjelaskan apa itu kiamat, cerita apa itu. Celotehannya begitu, ini barokahnya celotehan itu, maka semua orang tahu. Di sini soalnya dan kita perlu meyakini kebenaran dari situ. Jadi orang itu bilang, mata saat kapan terjadinya hari kiamat Nabi Muhammad? Dia teriak gitu. Terus Nabi Muhammad melihat, gak dijawab sama Nabi. Karena apa? Waktu khotbah kok dipotong. Akhirnya dilanjutkan sampai waktu sholat. Setelah sholat selesai, assalamualaikum gitu ya. Nabi langsung bertanya, Aina sabil angkiam saat, mana tadi orang yang bertanya tentang kapan waktunya kiamat? Dia dengan pendeknya bilang, saya ya Rasulullah, anak ya Rasulullah gitu. Kok kamu ya yang bilang? Coba saya tanya, kok kamu berani-beraninya bertanya tentang kiamat? Mana dan talahan? Apa persiapanmu kok kamu berani-beraninya menanyakan kapan waktu kiamat? Ditanya seperti itu begitu dasar Rasulullah. Maka orang Arab tadi bilang, Qala ma'adatullah nabi rasulatin wala somin ila an yuhibullah wa rasul. Saya itu Nabi Muhammad, saya itu sholat saya juga biasa-biasa saja, cuma sholat 5 waktu, pas, gak ada sholat sunnah, sholat witir, sholat apa, saya tidak. Puasa saya juga biasa-biasa saja, pas bulan Ramadan, 30 hari itu aja yang wajib. Tapi saya ila anni yuhibullah wa rasul. Tapi saya benar-benar sangat mencintai Allah dan juga engkau sebagai Rasul. Terus Rasulullah bilang, Qala almarhum ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahabba. Rasulullah bilang, ya sudah, karena argumenmu seperti itu, kamu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Oleh sebab itu kalian jangan mencintai orang-orang yang tidak jelas. Kalian harus mengidolakan Rasulullah, minimal mengidolakan guru agama kalian. Yaitu siapa? Pak Amin. Kasih bos. Selanjutnya kita ada tugas dan presentasi ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok ya, pas satu kelompok 4 orang. Jadi instruksinya adalah ikuti petunjuk di sini ya, lihat Google Form-nya, nanti kalian buka di HP kalian masing-masing karena kita sudah canggih ya. Jadi kalian buka, terus kalian diskusikan dengan kelompok kalian, terus nanti perwakilan ketua kelompok untuk maju presentasi dibagi menjadi 4, sana kelompok 1 ya, yang sini kelompok 2, ini kelompok 3, sini kelompok 4. Silahkan dibuka dan membentuk kelompok masing-masing. Hasil diskusi kita saya simpulkan ya teman-teman. Sifat wajib Rasul. Sidik selalu benar, buktinya Al-Quran surat Maryam ayat 41. Bunyinya Wat fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Hasil dari diskusi kita saya simpulkan ya teman. Tablik menyampaikan, buktinya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Hasil dari kelompok kita saya simpulkan ya teman-teman. 1. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga untuk umatnya. 2. Nabi orang yang dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya, sedangkan Rasul adalah pembawa syariat baru. 3. Semua nabi tidak berarti Rasul, sedangkan Rasul pasti nabi. 4. Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam,
sedangkan Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Di diskusi kami, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga untuk umatnya. 2. Nabi orang yang dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya, sedangkan Rasul adalah pembawa syariat baru. 3. Semua Nabi tidak berarti Rasul, sedangkan Rasul pasti Nabi. 4. Nabi pertama adalah Nabi Adam, sedangkan Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Di hasil diskusi kita, saya simpulkan ya teman-teman. Sifat wajib ada 4, salah satunya Fatonah, yang artinya cerdas. Buktinya surat Al-Quran surat Al-6 ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Agak ke sana ya. Oke. Di kelompok 1 yaitu perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah 1. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga untuk umatnya. Sifat-sifat wajib Rasul ada 4, salah satunya amanah dapat dipercaya. Buktinya surat An-Nisa ayat 58, artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Dengar, Maha Melihat. Tugas-tugas Rasul: 1. Menyuruh makhluk untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kesimpulan: 1. Kita sebagai manusia beragama Islam harus meyakini dan meladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah 1. Nabi orang yang dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya. Sifat wajib Rasul ada 4, salah satunya sidik selalu benar. Ini Al-Quran surat Maryam ayat 41. Bunyinya fil kita di Ibrahim innahu kana siddiqan, dan artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Tugas-tugas Rasul: 1. Menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT pada umat. Kesimpulan: 1. Rasul memiliki tugas mengajak manusia untuk kembali beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya iman. Sekian dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Lanjut kelompok 3. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah semua Nabi tidak berarti Rasul, sedangkan Rasul tidak pasti Nabi. Sifat wajib Rasul adalah taklif, menyampaikan bukti Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Jika tidak engkau melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia buruk. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok 4 terakhir. Hasil diskusi kelompok 4 yaitu perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam.
Sifat wajib Rasul ada 4. Salah satunya adalah fatanah, yang artinya cerdas. Intinya Al-Quran surat An-Naml ayat 83 yang bunyinya, jadi apa jalan al-taidah dari dorong semua ada yang dan kamu dari menolak batas barisan alim, yang artinya dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami meninggikan derajat siapa yang kami menjadi sesungguhnya kami akan berbijaksana dan mereka mengatakan tugas-tugas Rasul mengarahkan kejadian manusia menjadi lebih fokus pada kehidupan akhirat, menyatakan awasan untuk tidak belajar Allah SWT bagi manusia. Kesimpulannya, Rasul sujud pasti seorang nabi, yaitu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi menurut Rasul dan tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sekian hasil diskusi saya dan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih semua. Akan kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah tadi kalian sudah diskusi dan presentasikan dan jawabannya sudah berbeda-beda dan kalian juga sudah bisa menyimpulkan. Sedikit Pak Ani memberi tambahan kesimpulan ya. Jadi yang pertama, iman kepada Rasul itu berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Terus kemudian, Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umatnya. Dan jumlah Nabi itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad itu ada 124.000 Nabi. Dan jumlah Rasul berdasarkan hadis riwayat Ahmad juga itu ada 315 Rasul. Terus kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul itu sifat wajib, ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sedangkan kebalikannya berarti al-kidib, khianat, kitman, dan balada. Terus tugas para Rasul adalah mengajarkan tauhid, cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada manusia dan umatnya, serta memperbaiki jiwa manusia. Terus hikmah yang harus kita lakukan anak-anak, kita harus bisa menerapkan dalam perilaku sehari-hari setelah kita mempelajari materi ini, yaitu satu, menjunjung tinggi risalah Allah, risalah yang dibawa oleh Allah, yang diberikan kepada Rasulnya, yang disampaikan kepada kita. Kemudian melaksanakan semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah, giat dan rajin belajar supaya sukses, mendapat rezeki yang halal dan sesuai dengan keahlian kalian masing-masing, sesuai dengan jurusan kalian masing-masing saat sekolah di SMK saat ini. Yang keempat, selalu mengingat, memahami dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, kita harus berusaha melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya kita itu meningkat ke derajat yang lebih tinggi, khususnya di mata Allah, umumnya di mata manusia. Kemudian terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna atau hilang. Oleh sebab itu setelah kalian belajar hari ini, kalian amalkan, kalian ajarkan kepada teman-teman kalian di sekitar, adik-adik kalian, lingkungan kalian di sekitar rumah kalian masing-masing. Ada sedikit motivasi anak-anak untuk sebelum mengakhiri pelajaran hari ini adalah khairul ashabi man yadulluka al khair. Sebaik-baiknya teman atau sahabat itu adalah dia yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Oleh sebab itu, kalian kalau mendapatkan teman, kalian rasakan kalau ada teman kamu yang mengingat kamu kepada kebaikan, berarti dia adalah khairul ashab, teman yang baik untuk didekati. Jadi ketika kamu diingatkan diajak baik, walaupun itu menyakitkan, harus kita terima karena dia adalah teman yang baik. Sedangkan teman yang jahat itu berarti dia itu tega membiarkan kita semakin tersesat, semakin kita tidak jelas. Jadi bersyukurlah kalian jika kalian punya teman yang mau mengingatkan kalian. Mungkin di saat kalian mencontek, jangan mencontek. Yang mengingat kalian, jangan membolos. Maka berterima kasihlah pada teman yang seperti itu, karena itu adalah khairul ashab, teman yang lebih baik-baiknya teman. Oke, sebelum pelajaran ini saya akhiri anak-anak ya. Untuk mengakhiri pelajaran pertemuan pada kali ini anak-anak, silakan ditutup oleh doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.
Berdoa mulai. Doa selesai. Ya sudah anak-anak, dari Pak Amin itu tadi jika ada kata-kata atau perilaku baik kalian maupun Amalia yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga ada baiknya dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.